Di sini pengetahuan dan imajinasi mengasuh terang. Iya. Nah. Jadi kalau zaman-zaman Yunani atau Timur Tengah itu duduk di bawah pohon ya. Ya, Lalu ya, sahabat Golagong TV, saya sekarang sedang berada di Mes L. Mes itu asrama ya. L itu karena bangunannya, arsitekturnya huruf L. Ini dulu bekas asrama pegawai Rusia ya. Waktu itu hendak membuat pabrik baja. Nah, saya sekarang ditemani oleh H.E. Benyamin, tokoh literasi di Banjarbaru. Jadi saya sekarang datang ke Banjarbaru mengikuti Festival Literasi Banjarbaru. Halo Benyamin, gimana? Halo. Salaman Banjar gimana? Salaman. Biasa aja. Iya. Ya, dia ini tokoh literasi nih. Sorry, lahir di Martapura ya? Ya, lahir di Martapura. Tahunnya mau disebutin nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nah, mulai berkiprah di dunia literasi dalam kurung sastra jurnalistik ya? Sastra dan jurnalistik. Tahun berapa itu? Sebenarnya kalau di sastra itu sejak SMA. SMA ya? Di Martapura apa sudah ke sini? Banjarmasin? Di Kabupaten Tapin. Saya SMA di Kabupaten Tapin sebenarnya. Okay. Di kota rantau. Iya. Sekitar ya 100 kilo dari kota Banjarbaru gitu. Nah, mulai di sini domisili Banjarbaru? Kalau ke Banjarbaru, balik lagi ke Banjarbaru itu sekitar tahun 2000. 2000? Itu berarti sudah apa, kuliah atau? Sudah selesai. Oh, selesai. Nah, apa yang dilakukan tahun berapa itu? Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Berarti 22 tahun lalu. Apa yang dilakukan di sini? Belum seperti ini kan Banjarbaru ya? Ya sudah seperti ini sebenarnya. Enggak, maksudnya ini Mes L belum ya? Mes L belum seperti ini. Apa yang dilakukan? Jadi dulu kita itu melihat ada bangunan yang kita anggap ini bersejarah gitu. Karena dulu di sini Uni Soviet sebelum tahun 65 itu ada proyek besi baja yang proyek nasional sebenarnya. Iya. Proyek nasional besi baja, tapi ada perubahan G30 SPKI, maka Rusia itu balik lagi ke negara mereka masing-masing. Nah, sejak itu ini sempat dipakai mungkin tempat orang mes Auri atau warga yang pernah menempati, tapi juga beberapa tahun kemudian ini lama nggak terpakai. Oke, waktu itu tahun 2000 sudah langsung membuat komunitas? Tahun 2000 masih belum. Belum? Jadi saat mulai ada aktivitas itu muncul kita di Minggu Raya. Ya. Di Minggu Raya. Komunitasnya itu sudah ada, nama komunitasnya? Belum ada. Belum ada ya? Hanya berkumpul di situ? Berkumpul di sana. Oke, di sebuah alun-alun lah ya? Alun-alun. Jadi di sana itu juga ada Dewan Kesenian, ada apa dulu. Jadi kita kumpul para sastrawan atau penggiat literasi atau seni itu kumpul di sana. Nah, sejak itu kita terpikir tahun 2012 kita mulai mengadakan ada event-event untuk istilahnya itu memanfaatkan ruang yang ada. Ruang-ruang publik itu ya? Ruang-ruang publik untuk kegiatan atau aktivitas seni. Karena misalnya kalau ruang publik tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ada kelompok lain yang memanfaatkan gitu. Nah, biasanya itu malah tidak terkontrol. Nah, terus apa yang dilakukan pertama kali? Membuat event apa? Yang pertama kali kita untuk ini kan adalah sebenarnya pas Hari Teater Dunia. 2000. Jadi pertunjukan teater di Minggu Raya? Di Minggu Raya cuma reading. Reading? Reading teks aja dulu. Reading teks, Reading teks. Jadi Minggu Raya itu sebuah alun-alun di pusat kota Banjarbaru ya? Reading teks apa? Masih ingat nggak apa? Puisi kah atau cerpen? Teater. Naskah teater ya? Naskah teater kita reading teks itu untuk ini masing-masing gantian bacanya. Jadi ada beberapa naskah dari penulis Kalimantan sendiri, juga ada naskah luar. Itu tahun 2012? 2012. Sudah memakai nama Akademi Bangku Panjang? Nah, sejak itu kita mulai aktivitas kita beri nama Poetry in Action.
Poetry in Action. Poetry in Action. Lalu berjalan waktu mungkin setengah tahun kemudian baru kita ini kasih label Akademi Bangku Panjang. Akademi Bangku Panjang itu sebuah komunitas yang menggerakkan kegiatan-kegiatan seni ya. Ya, seni, literasi, terutama seninya puisi dan sastra. Yang sastra itu bedah buku ya, dan teater ya. Ya, teater, tari dan macam-macam sebenarnya. Kembali ke MES L ini. Ini berarti inisiasi dari Akademi Bangku Panjang? Dulu tahun 2017 apa 16 kita membuat petisi untuk petisi untuk ini direvitalisasi. Oh, jadi ini menjadi semacam hutan ya, hutan tengah kota. Bangunan MES L-nya itu menjadi tidak terawat ya? Tidak terawat. Tidak berfungsi malah. Tidak berfungsi malah di sini kawan-kawan fotografer biasanya memempatkan di sini karena ini dianggap eksotik katanya. Eksotik ya. Karena pohon-pohon itu di atas bangunan di mana-mana sudah gitu. Oh, jadi akar-akarnya merambat. Akar-akarnya merambat. Oh, ya di beberapa daerah tuh di Angkor Wat, di Bangka Belitung itu benteng-benteng bekas peninggalan Portugis Belanda dibiarkan akar-akar beringin. Ya beringin. Itu sama seperti di depan kan masih ada pohon beringinnya. Itu cuma dipangkas dikit. Dipangkas ya. Oke, direvitalisasi tahun 2018. 18 itu sekitar itu. Jadi MESL ini sekarang menjadi venue dari kegiatan Festival Literasi Banjarbaru. Tadi kita baru saja berdiskusi membicarakan tentang paribahasa Banjar yang ditulis oleh Nurholis Majid nih. Iya, ada judulnya buku ini. Bawa Batanang. Oke, apa yang diharapkan oleh Bang Ben dengan Akademi Bangku Panjang ini, terutama terkait kegiatan literasi? Apa rencana besarnya? Jadi gini, kami di Akademi Bangku Panjang itu kenapa kami memberi nama itu akademi ya. Orang biasa memberi nama komunitas apa gitu. Nah, karena kami terpikir saat itu kalau kita ngumpul, saya tuh teringat sebenarnya filosofi orang-orang sufi di Yunani dulu. Yunani yang mereka adalah ngobrolan sebenarnya bagaimana ngobrol, bagaimana membuka ruang dialog. Majelis kayak seperti majelis, maka kami beri nama dia akademi gitu. Karena ingin memberi ruang siapapun yang datang ke punya gagasan, punya apa itu bisa. Sehingga kami punya visi kami tentang Akademi Bangku Panjang itu di sini pengetahuan dan imajinasi mengasuh terang. Iya. Nah, jadi kalau zaman-zaman Yunani atau Timur Tengah itu duduk di bawah pohon ya. Lalu orang-orang berkeliling, ngobrol, gagasan bicara, dipaparkan oleh satu orang dulu ya. Menarik. Jadi Akademi Bangku Panjang filosofinya itu ya. Iya. Oke. Jadi rencana besarnya apa nih? Yang target yang belum tercapai? Sebenarnya kalau kita target itu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan. Nah, tadi soal kemampuan Akademi Bangku Panjang ini sekarang mengelola apa saja? Jadi salah satu Akademi Bangku Panjang itu kegiatan bulanan. In Action di Minggu Raya. Terus ada misalnya kita menginisiasi Hari Tari Dunia di Kalimantan Selatan. Nah, saat ini kita diberi kepercayaan ada MOU dengan pemerintah kota dengan Pak Wali untuk mengelola Misbar. Misbar. Misbar, gerimis bubar. Wah, di kampung kita udah dihancurkan. Di sini malah ditumbuhkan ya. Nah, kenapa itu? Nah, itu dulu tempat itu memang taman. Taman. Dulunya sebenarnya juga tempat yang banyak orang jualan. Yang seperti kumuh kan. Lalu oleh pemerintah kota naruh gerobak gitu ya. Itu ditata kembali lalu dijadikan taman. Jadi itu ada skateboard. Di taman itu namanya tuh Taman Kreasi. Taman Kreasi. Yang di depannya ada sama dengan MC kuadrat itu. Iya, betul. Punya Einstein. itu di situ ya. Di situ. Jadi Taman Ekspresi ya. Kreasi. Taman Kreasi. Taman Kreasi. Jadi di sampingnya itu ada misbarnya. Misbar, ada track buat skateboard ya. Iya. Tapi food court masih ada? Food court masih ada di ini. Apa Misbar itu apa agendanya? Misbar itu kita tuh sebenarnya
sesuai dengan itu bantuan Bekraf dulu. Bekraf itu di Indonesia ada 3 diberi itu, Purbalingga, NTT dan Banjarbaru. Oh, Purbalingga, NTT saya dan lupa Banjarbaru. nama kota di NTT-nya. Jadi diberi infrastruktur Misbar. Ya. Dan itu tujuan Bekraf dulu adalah 17 sub sektor itu ya. Kreatif yang ingin kita munculkan di sana. Salah satunya film, dalam hal itu terutama distribusi. Film-film karya Kalimantan Selatan. Oke, di tengah gerusan atau serbuan informasi, overload information ya, orang-orang seperti Bang Ben ini kita butuhkan untuk menjaga keseimbangan di kampung itu dengan seni dan sastra. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Salam literasi melaporkan dari Mes L Banjarbaru. Halo. Ya, sahabat Golagong. Tes. Sip.